Ayo, siapa yang mau masuk ke ruang bebas? Amri. Oke. Hari ini kenapa pakai kacamata hitam? Oh, kacamatanya yang fotokromik ya. Ya udah pakai aja. Kirain kacamata hitam. Ya, panas ya. Belum beli gorden? Belum. Udah iuran ongkas? Sudah. Oke. Hari ini kita akan mulai layanan klasikal. Kebetulan memang tadinya Ibu pengen layanan klasikalnya itu lebih ke perkenalan dulu. Tetapi karena ini kan sudah kenal ya dari MPLS kan sudah dibagi kelasnya, otomatis teman-teman semuanya udah pada saling kenal udah tahu namanya. Ada yang belum hafal nama temennya? Banyak. Ada? Oke, ada beberapa. Oke. Yang perempuan udah pada kenal ke teman laki-laki? Udah tahu namanya? Kurang. Teman laki-laki udah tahu ke yang teman perempuan? Belum? Nama namanya? Gak tahu banget. Tahu mukanya nih. Tahu mukanya doang. Tapi lupa nama gitu ya? Ya. Oke. Hari ini adalah pembelajaran layanan atau pembelajaran BK, tapi mungkin itu di sini lebih akan membahas layanan klasikal di sini terkait dengan satu kasus yang memang di sini minta teman-teman untuk aktif memberikan pendapat. Ya, bisa dikatakan kalau Bu ini pembelajarannya atau pembahasannya ke ranah yang sedikit dewasa, gitu kan ya. Tetapi kalian di sini usianya biasanya berapa tahun? 16. Oke, berarti sudah akil balik ya? Sudah akil balik? Oke, perempuan semuanya sudah menstruasi, sudah kan? Kalau laki-laki sudah pernah pipi? Sudah pernah pipi? Ya, oke. Artinya mungkin di sini kan teman-teman berarti sesuai dengan usia biologisnya itu normal berarti kan ya, bisa dikatakan kalian normal. Kalau misalnya usia 15-16 tahun, misalnya contoh laki-laki belum pernah pipi, kalau perempuan belum menstruasi, nah itu perlu diperhatikan dan perlu diperiksakan. Kemana? Ke dokter. Betul. Nah, Ibu minta di sini teman-teman silakan aktif untuk menyampaikan pendapatnya. Tidak ada yang salah, jadi yang pendapat itu bebas, tetapi masih dalam masuk konteks materi yang hari ini kita bahas, ya. Oke. Apa tanggapan kalian terkait dengan berita yang ada di depan? Ya? Oke. Apa tanggapan kalian? Bagaimana tanggapan kalian terkait dengan berita yang ada di depan ini? Kopas. Kejam. Gak pantas. Kriminal. Apa? Kriminal. Tidak punya hati apa lagi? Tega. Sadis. Tahu diri. Di luar nalar. Iblis. Iblis, ya iblis. Oke. Kenapa kira-kira seorang ibu bisa mengubur bayi? Stres. Jadi dulu. Baby. Ambil di luar nikah, oke? Karena ada satu Korea. Kiranya apa lagi kira-kira? Kurang pertimbangan, tidak mental, tidak punya biaya. Oke, tepuk tangan dong buat Oke, kalian pernah dengar nggak berita yang ini? Coba di apa itu? Oh, tengok. Oh, jangan. Apa? Oh bener. Pernah. Tapi Si Pigi eta. Si Amri. Ya nggak apa-apa. Pernah lihat berita ini pernah?
Tidak untuk ditiru. Ya, ada salah. Siapa yang salah? Oke, karena awal ini biasa ini kenapa? Kenapa dibakar? Sewa. Menurut kalian ini normal atau tidak? Tidak. Boleh atau tidak? Kenapa? Gak pantas. Kita konteksnya dulu ya. Ini kan seorang orang tua, ya ayahnya katanya membakar semua ijazah SD, SMP-nya, kemudian buku-bukunya, seragam-seragamnya akibat kecewa. Itu wajar atau tidak? Tidak. Oke, siapa yang bilang tadi wajar? Boleh sampaikan pendapatnya? Wajar. Boleh. Oke, kecewa wajar, tapi tidak boleh berlebihan. Oke, jadi menurut kamu ini berlebihan? Oke, buat kedepannya. Oke, yang tadi berpendapat tidak wajar. Siapa yang mau memberikan pandangan? Boleh, siapapun bebas. Ya boleh. Raisa. Kata aku akhirnya terlalu berlebihan. Soalnya kalau misalkan anaknya siap bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, anak itu butuh ijazahnya buat cari kerja. Terus Dua-duanya salah. Oke. Kemudian sekarang ibu tanya, menurut kalian kalau hamil di luar nikah itu bagaimana? Pantas. Wajar atau tidak? Enggak. Ceritanya paling teriak itu paling kencang. Wajar atau tidak? Oke, ada yang tidak. Silakan sampaikan pendapatnya kenapa hamil di luar nikah itu tidak bagus. karena secara dari sisi biologisnya organ reproduksinya tuh belum siap buat ini. Oke, belum siap untuk memiliki anak. Oke, selain itu, boleh. Gimana ini ya? Kurang edukasi apa? Terkait dengan seksual ya, ke arah seksual. Oke. Ya, seperti yang berita pertama takutnya ada pembunuhan, dibunuh. Oke. Sekarang ibu tanya lagi. Pernah gak kira-kira di lingkungan kalian menemukan kasus yang Banyak. Banyak lah. Banyak bu. Banyak. Ketika kalian mendengar atau melihat informasi yang seperti tadi di depan atau yang ditampilkan akibat misalnya contoh hamil di luar nikah, apa tanggapan kalian pertama kali? Kecewa, takut. Mengerikan. Mengerikan. Jijik. Gak expect, oke. Aneh. Aneh. Benar, Bu. Terus? Benar. Benar, cenanya. Bener. Lu bener. Caget, cuma gitunya terus. Murah ya. Oke. Nah, dari sepuluh tadi tanggapan kalian, apa yang menyebabkan kira-kira ya ada seseorang atau seorang siswa atau siswa yang masih sekolah itu bisa hamil di luar nikah? Kurang didikan. Bisa disebut. Kurang komunikasi dari orang tua, kemudian hubungan toksik ya. Oke, ibu tanya hubungan toksik itu biasanya kayak gimana? Kayak gimana hubungan toksik itu biasa kayak gimana? Terlalu menambah, egois, Berlebihan. Marah-marah. marah-marah, Berlebihan. Berlebihan. manipulatif. Komunikasinya tadi sama kayak Jema, terus apa lagi? Oke. Udah itu aja. Oke, sekarang ibu nanya. Biasanya kalau ketika misalnya kalian punya pacar, gitu kan ya? Kalau misalnya kalian punya pacar, pernah gak kalian misalnya sama pacar kalian itu seolah kayak dirangkul? Atau laki-laki nih biasanya pegang tangan. Laki-laki
bukti. Aku tanya, kira-kira kalau punya pacar itu hal yang normal apa tidak? Tidak. Normal atau tidak? Tidak. Enggak, oke. Yang jawab enggak tadi siapa? Aku, Bu. Oke, kenapa kamu menjawab tidak normal? Menurut aku mah, Bu. Menurut aku, Bu, ini mah menurut aku. Gak normal ya, Bu. Masih di bawah umur, Bu, udah pacaran. Masih di bawah umur tapi udah pacaran. Pacaran ya, Bu. Oke. Itu ya, Bu. Ya gitu, Oh, we. gitu. Ayo ngomong aja, ngomong aja. Siapa namanya? Keisha. Mengatakan. Normal, kenapa? Normalnya sih selagi nggak berlebihan daripada sama sejenis. Oke. Pak, kan terperlu hubungan tapi bisa kan saya suka hukum. Sekarang kan banyak ya informasi yang Ketang juga lu misalnya salah. di luaran sana Kayak gitu kan. yang berkaitan hubungan sesama jenis, betul? Tuh. Normal apa tidak? Tidak. Ya, kalian gak lihat ini perempuan-perempuan cantik atau laki-laki enggak? Masa sama yang ganteng lagi atau yang cantik gitu kan? Nah, sekarang ibu tanya, kalau misalnya kejadiannya hamil di luar nikah, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Dampak dari agama, dampak dari sosialnya, dampak secara psikologisnya, dampak secara ekonominya. Siapa yang mau menyampaikan? Ya boleh. Dari agama dulu deh kamu, nanti sisanya sama yang lain. Dari segi agama, dapat dosa, tidak diterima. Oke, soalnya tidak diterima. Wallahu a'lam, betul. Terus? Jauh dari itu. Berarti dosa. Kalau misalnya melakukan hubungan suami istri, ya kenapa disebutnya hubungan suami istri? Dari nama girl. Iya, karena dilakukannya adalah oleh suami istri yang sudah halal dan sudah menikah. Kalau pacaran kemudian hamil itu halal atau haram? Haram. Haram. Ya, tapi dari segi agama itu maksudnya ke dosa zina, dosa ke. Yang kedua dari segi sosial dampaknya kira-kira siapa yang? Boleh. Siapa namanya? Namira. Namira boleh sampaikan dampaknya. Dijauhnya sama teman-teman. Oke, dicapai orang benar. Caci maki betul. Kecewain orang tua. Ada lagi? Boleh? Dampak sosialnya untuk lingkungan pertemanannya, di lingkungan masyarakatnya. Jauhnya sama teman-teman. Oke. Siapa yang mau menjawab dari segi psikologisnya? Kira-kira apa dampaknya? Oke. Raisa ya. Mentalnya belum siap. Mental belum siap. Tekanan dari lingkungan juga. Tekanan dari ya, bakal dicibir gitu ya. Oke. Ketika orang tersebut hamil di luar nikah, dampak yang diterima itu biasanya jadinya apa? Stres. Baby blues. Baby blues. Oke, aku nanya baby blues itu kayak gimana sih? Stres. Stres karena punya anak. Ada yang bunuh diri? Ada? Kamu pernah melihat teman kamu? Gampang sih. Oh enggak. Oke, tapi betul. Kalau kita lihat berita, ada yang sampai ketika dia frustasi, dia sampai mengakhiri hidupnya. Ya bayinya meninggal, ya ibunya juga meninggal. Kira-kira yang rugi siapa? Dua-duanya. Bayi yang tidak berdosa juga rugi, kemudian ibu yang hamilnya juga rugi. Oke. Satu lagi dari segi apalagi tadi ibu menyampaikan ekonomi. Siapa yang menyampaikan? Aku. Boleh. Siapa namanya? Jessica. Jessica boleh menyampaikan pendapatmu saya? Kalau misalnya kalau bayinya lagi bisa mencukupi susunya. Bayi kalau besar.
Set apa nih? Set Oke. Jadi tidak aman. Ya, oke, tepuk tangan. Biasanya kan ibu kalau di Aman TK gimana? itu kan ada games atau Gimana? biasanya berkelompok. Tapi untuk pertemuan Aman hari ini gimana? ibu pengen teman-teman di sini mengisi LKPD ini secara mandiri sendiri. Bu, artinya ini ada penilaian masing-masing. Ya. Kemudian kira-kira nih nanti kita lanjutkan ke LKPD yang berikutnya. Jadi ada 2 LKPD yang harus Kita hari dikerjakan. Nah, kalau misalnya untuk mencegah agar tidak terjadinya hamil di luar nikah atau pergaulan bebas, kira-kira apa sih yang bisa kalian cegah? Tidak pacaran. Yes. Membatasi pergaulan. Konsekuensi, oke ya. Berada di lingkungan yang aman. Kemudian apa lagi? Memiliki iman yang kuat. Oke, harus ada edukasi gitu ya. Kemudian apa lagi? Peran orang tua. Oke, sekarang ibu tanya, apakah kalian di rumah dekat sama ayah ibu? Ada yang enggak tadi sebelah mana ya? Oke, tidak dekat dengan orang tua. Oke, 1 orang. Oke, tidak perlu cerita hari ini, nanti ke BK aja ya. Ada yang di sini tidak dekat dengan orang tua? 2 orang? Kenapa tidak ada orang? 3 orang? 4 orang? Cukup yang tidak dekat dengan ayah ibu. 1, 2, 3, 4, dan 5. Masa? Oh, itu dekat tuh. Siapa namanya? Hah? Aldi. Siapa nama kamu? Alex. Siapa tadi yang lain? Novel. Novel. Noval. Lagi? Nafi. Oke. Yang lagi? Askamu. Oke, siapa lagi tadi? Namira. Nama-nama itu nanti akan ibu panggil ke rumah. Oke, Ibu. Untuk ngobrol dengan ibu. Ngobrol dengan ibu. Sisanya mau ngobrol dengan ibu, siap, nanti akan ibu panggil satu persatu untuk konseling ini hidup. Nah, kemudian ibu tanya lagi, kembali lagi ke permasalahan yang sekarang. Ketika kalian punya pacar, biasanya kalian menerapkan batasan nggak? Nggak tahu karena belum pernah pacaran. Oke. Kalau misalnya kalian punya teman spesial atau teman just friend. Atau apa biasanya disebutnya HTM, hubungan tanpa status, TTM, teman tapi mesra gitu. Ketika kalian misalnya lagi jalan berdua, kalian biasanya memiliki batasan nggak? Nggak tahu nggak pernah. Oke. Nah, ini kalian nanti jawab kira-kira kan di sini ada LKPD. Di sini namanya LKPD-nya adalah My Personal Boundary. Ya, atau kontrak diri untuk membatasi dengan orang yang bukan hak pada kita. Ya. Nanti kalian di sini isi. Di sini ada 3 bagian. Silahkan kalian baca, kemudian isi. Nanti setelah diisi semua dikumpulkan. Oke? Kemudian nanti terakhir kita akan ada kesimpulan dan memberikan kesimpulan dari teman-teman. Oke? Ibu bagikan dulu. Gas. Dua lagi. Langsung ulangan ya, hari ini langsung ulangan. Ulangan versi BK. Oke.
menghargai dirimu sendiri dan juga masa depanmu. Nah, bagian 1, menentukan batasan fisikku. Tuliskan minimal 3 batasan fisik, hal yang menyangkut sentuhan, perlakuan, atau jarak fisik dalam pertemanan atau pacaran yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain tanpa persetujuan. Misalnya contoh, batasan 1, tidak boleh memegang tangan. Gak boleh. Kalau pacaran aku gak mau. Gitu. Atau misalnya batasan lainnya apa yang betul-betul kamu tidak boleh terhadap ini. Boleh. Pegang peluk, apalagi misalnya peluk-peluk itu. Pegang rambut misalnya tidak boleh, silakan. Kira-kira batasan apa yang akan kamu berikan ketika kalian berteman atau punya pacar? Yang pacar kamu tuh tidak boleh sentuh area badan itu apa aja, Pak? Oke, paham? Silakan diisi. Silakan diisi dulu. Oke, boleh silakan. Setiap orang pasti punya batasan yang berbeda. Bu, kalau misalnya batasannya lebih dari 3 boleh, boleh. Gak usah nyontek, itu tinggal isi aja menurut versi diri kalian sendiri. Ya, itu yang tadi. Yang tadi. Kira-kira batasan diri apa yang harus kalian batasi ketika kalian punya pacar atau teman lawan jenis? Pakai full bag ya, nggak boleh pakai pensil. Kalau udah SMA harus pakai full bag. Ya, bagian 2-nya silakan diisi, dibaca dulu ada petunjuknya. Kalau ada yang
Kalau bertanya kan nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya menurut kamu orang yang berputar, menyatukan satu konsep. Orang dewasa atau Yang nomor 3 itu kira-kira kalau misalnya suatu hari kamu tuh misalnya mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, orang yang pertama kali tahu itu kan orang tua. Nah, siapa dulu? Ayah atau siapa? Ayah itu namanya kakak atau kakak. Tidak perlu namanya tapi menyebutkan misalnya ayah atau ibu. Dan di situ tanda dan nama. Ya. Boleh. Boleh. So, asal bahasanya mudah dimengerti. Iya, tanda tangan dan nama jelas. Boleh. Di halaman yang belakangnya silakan tadi isikan yang sudah tadi disampaikan oleh teman-teman. Dampak apa? Kemudian tidak hanya lagi. Ya. Anjala yang ngomong ya? Oh, enggak. Iya, tanda-tanda pokoknya saya. Ibu kalau yang Ibu, ya. Nah, yang ini yang LKPD belakang itu yang tadi disampaikan saat diskusi. Itu apa aja? Atau kamu punya pendapat lain boleh disampaikan. Ada yang sudah? Yang di belakangnya itu ada LKPD terkait dampak yang tadi kita diskusikan bersama. Kalau kalian punya pendapat yang lain boleh disampaikan di situ. Nama saya? Iya, dari psikologi itu dari secara kejiwaan. Kalau misalnya stres itu masuk psikologi. Kalau psikologinya stres, apa lagi?
menurut kamu gitu kalau misalnya kita ada kita secara dampak psikologisnya takut, cemas, panik, apalagi merasa tidak aman, itu dampak psikologis. Ya, bisa mencegah hal itu terjadi. Kalau ada yang sudah boleh. Terjidat. Ada yang sudah? Sudah? Boleh dikumpulkan. Boleh dikumpulkan kalau yang boleh dulu ya. Kasih identitas. Apa sih?
Oke, sedikit ibu menambahkan. Jadi karena di sini kan kalian ini sudah remaja, yang artinya udah dari SMP ke SMA itu udah masuk remaja akhir, fase remaja akhir. Yang mana kalian itu di fase remaja itu biasanya sudah muncul yang namanya rasa ketertarikan terhadap lawan jenis. Nah, kenapa ibu memberikan materi ini? Biar teman-teman di sini tahu punya batasan diri. Kalaupun misalnya teman-teman punya yang namanya teman dekat, teman spesial atau teman lawan jenis, teman-teman bisa membuat batasan diri agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Nanti kita lanjut lagi pertemuan ini di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu.